kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus, bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari. Misalnya, beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada 2 jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan lihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli.
yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu khiyar? Mungkin dari beberapa kita ini masih ada yang belum mengerti tentang khiyar. Mari kita belajar tentang khiyar. Pengertian dari khiyar adalah hak pembeli dan hak penjual untuk meneruskan atau membatalkan dalam transaksi jual beli. Khiyar secara bahasa diambil dari kata ikhtiar yang artinya memilih, sedangkan secara istilah khiyar dalam akad jual beli berarti hak pelaku akad untuk memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya. Khiyar termasuk bagian penting dalam jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama tidak berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita ketahui apa saja macam-macam dari jenis khiyar. Yang pertama ada khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam satu majelis akad atau ruang toko dan belum berpisah. Contoh khiyar majelis seperti Ibu Nanda akan menyewakan tenda untuk pernikahan anaknya. Beliau mendatangi persewaan tenda yang memiliki beraneka ragam tenda. Ibu Nanda menanyakan jenis-jenis tenda dan harganya. Pihak persewaan menawarkan promo berupa tenda dan kursi dengan harga yang lebih murah. Ibu Nanda menyetujuinya untuk mengambil promo tersebut. Namun tiba-tiba putri Ibu Nanda menelpon kalau calon besannya telah menyewakan tenda beberapa jam sebelumnya. Ibu Nanda pun membatalkan akad persewaan tersebut dan pihak persewaan tidak mempermasalahkannya karena alasan yang Ibu Nanda dapat diterima dan Ibu Nanda juga belum meninggalkan tempat akad persewaan tersebut. Yang kedua ada khiyar aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Contoh dari khiyar aib seperti saat Nia membeli radio, setelah ia melakukan akad ternyata menemukan kecacatan seperti pemutar kaset tidak berfungsi saat barang belum dibawa pulang, maka kecacatan tersebut masih ditanggung oleh si penjual dan harus diganti dengan barang yang tidak cacat. Jika akad terjadi dan barang sudah dibawa pulang, lalu baru mengetahui bahwa radio itu cacat, maka sang pembeli atau Nia dapat mengembalikan kepada penjual dan meminta kembali uangnya atau meminta barang yang tidak cacat. Jika pembeli tidak segera mengembalikan pada penjual, berarti pembeli telah ridho atas kecacatan dari barang tersebut. Yang ketiga ada khiyar ru'yah, yaitu khiyar atau hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.
Contoh dari khiyar ru'yah itu seperti misalnya dalam pembelian buah jeruk, petani memberikan sampel buah jeruk hasil kebunnya terhadap pembeli. Kemudian pembeli setuju untuk membeli dalam jumlah tertentu. Namun setelah barang datang, jeruk yang datang tidak sesuai dengan sampel yang dibawakan petani tempo hari, maka pembeli boleh membatalkan sebagian atau keseluruhan akad jual beli tersebut. Yang keempat ada khiyar syarat, yaitu khiyar atau hak pilih yang menjadikan syarat oleh keduanya, pembeli dan penjual, atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama adalah 3 hari. Contoh khiyar syarat di suatu toko, suatu perdagangan misal membeli kasur tempat tidur yang ukurannya masih belum diketahui muat atau tidaknya di atas ranjang pemiliknya. Si pembeli pun meminta persyaratan. Saya jadi beli, tetapi kalau seandainya tidak muat, boleh ya saya kembalikan atau saya cari yang ukurannya pas. Dan semua tergantung pada si penjual. Apakah penjual akan mengiyakan atau tidak menerima akan persyaratan tersebut. Ternyata si penjual pun memperbolehkannya. Maka itulah contoh atau salah satu contoh dari khiyar syarat.